Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Nashkurullaha fi hadhil ayyam kama nusalli wa kama nasum fi hadzal ayyam. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga semuanya itu mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan bahan renungan untuk kita bersama, bermula dari surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan carilah oleh kalian semua cara atau jalan atau media untuk mendekatkan diri kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk memperjuangkan agama Allah agar kalian semuanya termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, yang menjadi titik perhatian kita di ayat ini adalah tentang lafadz wasilah, yang sejak zaman dahulu kala lafadz wasilah ini sudah menjadi khilafiyah di antara kalangan sahabat. Ada yang sama sekali tidak setuju dengan adanya wasilah, ada yang setuju, ada yang setengah-setengah, antara kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Akan tetapi kami tidak akan mau masuk ke ranah itu. Yang ini kami sampaikan adalah berhubungan dengan apa yang sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan, di mana Imam Al-Ghazali radhiyallahu an memberikan klasifikasi tentang puasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah puasanya orang umum. Kita mungkin masuk ada di kelas ini, yaitu puasa zahiriyah, hanya sekedar menahan nafsu birahi, menahan lapar, menahan haus, atau menahan sebagian kemaksiatan di siang hari saja, sedangkan di malam hari mereka lalai. Atau ya bahkan ada yang lalai sama sekali. Maka ada yang menyatakan sungguh disayangkan orang yang puasa itu, yang mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Inilah golongan puasa orang kelas pertama, yaitu puasanya orang awam, orang umum. Klasifikasi puasa orang yang kedua, Al-Ghazali menjelaskan, adalah puasanya orang yang khusus, yaitu mereka yang berpuasa bukan hanya puasa zahirnya saja, bukan hanya hawashi atau panca inderanya saja yang berpuasa,
matanya berpuasa, telinganya ikut berpuasa, tangannya ikut diajak berpuasa, kakinya, hidungnya, mulutnya, semuanya diajak puasa. Tetapi melatih hatinya juga untuk berpuasa, menahan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan orang yang kedua. Bagus. Kalau kita tadi ada pada golongan yang pertama, kita usahakan pada besok hari dan kesempatan selanjutnya untuk menaikkan level puasa kita pada derajat berikutnya, yaitu puasa orang khusus. Puasa golongan yang ketiga, kelas ketiga adalah golongan istimewa, yaitu mereka yang zahir batinnya puasa, hatinya juga ikut puasa, tidak ada keinginan apapun kecuali hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa pada level ketiga ini, beliau tidak memikirkan tentang baju lebaran, tidak memikirkan tentang nanti sore berbuka puasa pakai apa, tidak memikirkan apakah sudah persiapan baju besok buat lebaran Idul Fitri, apakah memikirkan yang lain. Enggak, yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan orang-orang yang istimewa ini yang masuk adalah para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para aulia illah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang memang mereka itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hanya perhatian zahir batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan semua jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah berikan kesempatan untuk naik level dari puasa zahir batin sampai puasa zahir batin, semuanya berpuasa dan hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kami maksudkan, bahwa berhubungan dengan puasa inilah maka kita jadikan puasa ini menjadi wasilah, karena kita ini sedang ada di bulan puasa, bulan di mana Allah memerintahkan khusus kita wajib untuk berpuasa. Maka seyogianya puasa kita ini jangan sampai hanya sekedar berlalu begitu saja tanpa ada efek kita mendekat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan, selalu bertanya, Allah ridho enggak dengan semua ini? Itu efek terbaik dari puasa yang harus kita kerjakan, paling tidak untuk menaikkan level derajat puasa kita menjadi puasa khusus atau puasa yang istimewa. Selain daripada itu, hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan ini, sehingga ada satu peringatan khusus yang ada di bulan ini, yaitu Nuzulul Quran, peringatan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran, sehingga di bulan puasa ini ada satu kegiatan khusus di musola-musola, di masjid-masjid, entah itu habis sholat tarawih, habis sholat asar, habis sholat subuh, selalu ada kegiatan yang namanya tadarus Al-Quran. Baik itu dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Ini sangat menggembirakan buat kita semua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira buat kita bahwa innalillahi ahlin,
Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasul? Masa Allah punya keluarga? Ya, hum ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu adalah para ahli Quran. Ahlul Quran, ahli membaca, ahli tafsir, ahli ulumul Quran, atau ahli orang yang suka dengan ahlul Quran. Luar biasa. Hanya senang dengan orang yang ahlul Quran. Itu termasuk daripada ahlul Quran. Itu termasuk daripada keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita renungkan, apa kita sudah termasuk keluarga Allah atau belum? Di mana posisi kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan saat ini? Di mana posisi kita di sisi Allah dengan Al-Quran pada saat-saat ini? Apakah kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang menjadi keluarga Allah melalui Al-Quran dengan wasilah Al-Quran? Atau memang kita hanya menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar pajangan saja, tidak pernah kita sentuh? Bahkan yang ironis sekali, Ramadan sudah berlalu bertahun-tahun. Ada yang usianya sampai 50 tahun. Kurang lebih dia ketemu bulan Ramadan ya 50 tahun itu. Akan tetapi datangnya Ramadan, berlalunya Ramadan tidak bisa menggugah semangatnya untuk cinta dengan Al-Quran. Bahkan sampai di usianya yang segitu senior masih belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini sangat ironis dan sangat menyedihkan sekali. Oleh karena itu hadirin, dua hal yang pada kesempatan siang hari ini menjadi renungan buat kita. Sudahkah puasa kita jadikan wasilah untuk taqarrub ilallah? Sudahkah tilawah Al-Quran kita jadikan alat untuk kita bercakap dengan Allah, untuk menjadikan kita ini keluarga-keluarga Allah? Ataukah semuanya itu hanya berlalu begitu saja tanpa ada efeknya apapun? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini bahan renungan yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Sebelum berakhir, mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan bacaan surat Al-Fatihah kita pada saat ini menjadikan bacaan Al-Fatihah kita ini menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.